Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Pada kesempatan ini Pak Pras akan memberikan materi agama Katolik lanjutan dari pertemuan minggu lalu ya. Baik, kali ini Pak Pras akan membahas pelajaran 6 ya. Pelajaran 6 judulnya Kisah Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk mengenal Yohanes Pembaptis dan mengikuti teladannya sebagai pewarta kebenaran demi pertobatan orang-orang berdosa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai kisah Yohanes Pembaptis ya. Nah, kisah Yohanes Pembaptis itu adalah putra dari Zakaria dan Elisabet. Nah, di sini kita amati gambar terlebih dahulu. Di sini ada gambar seorang anak kecil yang meminta maaf kepada seorang ibu ya. Tapi di sini kita lihat ekspresi ibunya itu tersenyum. Ya, artinya ketika anak ini berbuat kesalahan, ibu ini menasehati sambil tersenyum ya. Menegur, menasehati ketika orang lain yang berbuat salah itu bukan sesuatu hal yang buruk ya. Nah, ini perlu kita tiru ya. Asalkan tidak sampai menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, mari kita lanjutkan untuk mendengarkan kitab suci. Ya, di sini Pak Pras akan membahas atau mengajak kalian semua untuk menyimak kitab suci Lukas bab 3 ayat 1 sampai 18. Judulnya Yohanes Pembaptis ya. Oleh karena itu, kita persiapkan untuk menyimak ya. Lukas pasal 3. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya.
dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosef, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Serubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelet, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpakshad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamekh, anak Metusala, anak Henokh, anak Yared, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Seth, anak Adam, anak Allah. Which was the son of Adam.
which was the Son of God. Ya, itu tadi kisah dari Yohanes Pembaptis, kitab Lukas bab 3 ayat 1 sampai 18. Lalu apa yang bisa kita pelajari atau dapat kita rangkum dari kisah kitab suci tadi? Ya, ini yang pertama, Yohanes itu adalah anak Zakaria dan Elisabet, ya, seperti di awal Pak Pras katakan tadi, anak dari Zakaria dan Elisabet. Lalu yang kedua, Yohanes mewartakan pertobatan di daerah Sungai Yordan. Lalu yang ketiga, Yohanes menyerukan agar orang-orang berdosa segera bertobat. Jika tidak mau bertobat, maka Tuhan Allah akan segera menghukum mereka. Ini yang diseru-serukan oleh Yohanes kepada orang-orang banyak. Lalu, nomor 4, bertobat itu berarti berhenti melakukan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Ya, bertobat itu berhenti melakukan kejahatan. Ya segalanya, ya niat, ya perbuatan, ya apapun yang dilakukan, dan kembali ke jalan yang benar. Artinya tidak mengulang, ya, tidak mengulangi kejahatan kembali. 5. Yohanes memberi tanda pada orang-orang bertobat dengan membaptis mereka, ya. Seperti yang dikatakan oleh Kristus ketika menyuruh para rasul untuk membaptis orang-orang dalam nama Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu, ya. Nah, ini nomor 6. Setelah dibaptis, mereka harus hidup di jalan yang benar, mengikuti perintah Allah, ya. Jadi setelah dibaptis harus hidup di jalan yang benar. Nah, 7. Sesungguhnya Tuhan mengutus kita semua untuk berbuat seperti Yohanes Pembaptis, ya, berani menegur orang yang berdosa agar bertobat. Ya, artinya menegur orang berdosa itu maksudnya ya, kalau untuk kita menegur teman yang keliru, nah itu, ya, supaya tidak mengulang kekeliruan lagi, seperti itu. Ya, melalui kita semua, ya. Kita menegur teman-teman yang lain atau menegur orang lain yang keliru, yang melakukan kesalahan, kita tegur, jangan begitu, ya. Ya, supaya bertobat, menjadi baik. Nah, itu. Lalu yang ke-8, menegur kesalahan teman berarti menyelamatkannya dari hukuman. Ya, kalau misalkan di sekolahan, kalau kalian masih ingat, terakhir kalian sekolah kapan ya? 7 bulan yang lalu, ya. Nah, itu. Kalau semisal teman kalian ada yang berbuat keliru atau waktu istirahat mereka bertindak kurang baik, ya, kan kamu ingatkan supaya terhindar dari hukuman, terhindar dari malapetaka, terhindar dari mara bahaya, begitu, ya. Nah, kemudian, nah ini yang kita tunggu-tunggu dan kita rindukan, yaitu penugasan. Penugasan yang pertama, mengerjakan LKS Jamrut lembar pengetahuan 6 halaman 40 sampai 42, ya. Mengerjakan LKS Jamrut lembar pengetahuan 6 halaman 40 sampai 42. Lalu yang kedua, dikerjakan langsung di LKS. Yang ketiga, foto tugas dikirim via WA. WA-nya Pak Pras, ya, silahkan. Lalu yang keempat, pembahasan tugas ada di video minggu depan. Itu, jadi apabila ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan kepada Pak Pras kembali.
Ya, ini ya tugasnya ya. Mengerjakan LKS Jamrud lembar pengetahuan 6 halaman 40 sampai 42. Ini. Oke. Baik. Kalau begitu kita akhiri dengan doa penutup. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, berilah kami keberanian dan ketulusan hati untuk berani menegur orang bersalah supaya kembali ke jalan yang benar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian materi yang bisa Pak Pras sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya Pak Pras mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatiannya selama ini. Kita saling mendukung. Semoga sehat selalu. Berkah dalem.